Selamat pagi dan selamat siang, saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan hari ini perkuliahan melalui anggaran kas. Ya, setelah minggu lalu kita berdiskusi tentang anggaran laba rugi, sekarang kita lanjutkan dengan anggaran kas. Nah, kalau anggaran laba rugi itu menggunakan prinsipnya accrual basis, kita mencoba melihat bagaimana pendapatan dan penerimaan baik cash dan maupun non cash semua dimasukkan dalam anggaran laba rugi. Sementara anggaran kas ini hanya fokus pada transaksi-transaksi yang sifatnya ada pengeluaran kas dan pemasukan kas. Ini beda antara anggaran kas dan anggaran laba rugi minggu yang lalu. Nah, kita lihat kas sendiri, apa sih kas itu? Kas adalah alat pembayaran yang dimiliki perusahaan dan siap digunakan untuk investasi maupun menjalankan operasi perusahaan setiap saat dibutuhkan. Jadi dengan kas kita bisa membayar tenaga kerja, membeli bahan baku, bahkan dipergunakan untuk investasi. Nah, kemudian kas tidak hanya dalam bentuk fisik, dalam bentuk banknote, tetapi juga dalam bentuk rekening di bank. Jadi rekening di bank, terutama rekening giro, dimasukkan sebagai kategori kas. Nah, mengapa anggaran kas penting? Ya, kita lihat di sini. Anggaran kas itu penting karena pertama, kekurangan uang akan menyebabkan perusahaan tidak dapat membayar berbagai aktivitas operasional dan investasi maupun pendanaan. Nah, dampaknya apa? Yang paling bahaya adalah kalau kita tidak memiliki cash untuk membayar yang namanya bank. Karena kita menggunakan kredit bank, nah kemudian yang terjadi adalah kita tidak mampu membayar bank tersebut. Tentu itu akan bermasalah, ya. Kemudian kelebihan uang pada suatu saat itu akan tidak baik. Kenapa? Kalau terlalu banyak uang, berarti uang tersebut uang menganggur. Nah, kalau uang menganggur tentu tidak memberikan hasil bagi perusahaan. Nah, sehingga dari situ penting bagi perusahaan memiliki kas dalam jumlah yang tepat dan waktu yang tepat. Nah, di sini kita sekarang masuk anggaran kas. Apa itu anggaran kas? Anggaran kas adalah prediksi aliran baik masuk maupun keluar dari suatu kas yang direncanakan dalam suatu periode tertentu. Nah, di sini jadi kita melihat fokusnya adalah pada uang masuk dan uang keluar. Nah, kemudian tujuan dari penyusunan anggaran kas ini adalah memberikan informasi yang relevan tentang berapa penerimaan dan pengeluaran kas dalam satu periode mendatang. Itu tujuannya. Dan di situ kita bisa melihat kebutuhan kasnya berapa. Ya. Nah, beberapa pertanyaan penting dalam menyusun anggaran kas yaitu dari mana datangnya uang kas tersebut, ya, selama periode tersebut, berapa uang kas yang dipergunakan selama periode tersebut dan untuk apa. 3, berapa perubahan di dalam saldo kas selama periode tersebut. Nah, sekarang kita mulai lihat sumber penerimaan dan pengeluaran kas. Nah, pada dasarnya sumber penerimaan dan pengeluaran kas itu dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar. Ya, kita lihat di sini. Nah, sumber penerimaan dan pengeluaran kas itu ada 3 aktivitas yang dapat membuat pemasukan kas atau pengeluaran kas, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan, ya, pendanaan atau financing activity. Nah, kita lihat formatnya terlebih dahulu. Format anggaran kas dimulai dari saldo awal kas periode yang lalu. Kemudian kita lihat penerimaan kasnya berapa dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, maupun aktivitas keuangan, dikurangi dengan pengeluaran kas, baik aktivitas operasi, investasi, dan keuangan. Ini format yang seperti ini. Nanti dijumlahkan saldo kas awal ditambah penerimaan kas total, dikurangi pengeluaran kas total, itu akan ketemu saldo kas akhir periode. Nah, sekarang kita lihat aktivitas satu persatu, mulai dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan. Apa itu aktivitas operasional? Aktivitas operasional itu adalah aktivitas yang terkait dengan
operasi sehari-hari perusahaan dalam rangka menghasilkan barang atau jasa. Jadi kalau kita menghasilkan barang, kita membutuhkan supplier, kita bayar supplier untuk mendapatkan bahan baku. Kita butuh tenaga kerja, kita bayar tenaga kerja. Kemudian kita menjual produk, maka kita memperoleh cash. Nah, itu adalah aktivitas operasional sehari-hari dari suatu perusahaan. Sementara aktivitas investasi, kita berbicara tentang investasi yang dilakukan oleh perusahaan. Apakah itu beli tanah, beli mesin, dan beli gedung, itu adalah pengeluaran cash. Sementara kalau kita menjual mobil, menjual tanah, dan sebagainya, itu adalah pendapatan atau penerimaan cash. Nah, aktivitas yang ketiga, lazimnya disebut aktivitas financing atau aktivitas pendanaan, terkait dengan kemampuan perusahaan untuk mendanai berbagai macam aktivitas. Jadi kalau saya mau membeli mesin, butuh uang 1 miliar. Uangnya dari mana? Nah, itu kita berbicara tentang aktivitas pendanaan atau aktivitas financing. Ada berbagai macam cara aktivitas financing yang bisa mendatangkan uang ataupun mengeluarkan cash. Yang mendatangkan uang, contohnya apa? Penerbitan surat utang, entah itu surat utang ke bank atau surat dalam bentuk penerbitan obligasi. Penerbitan saham baru itu juga merupakan penerimaan cash. Sementara pembayaran utang, pembayaran dividen, stock buyback, itu semua adalah merupakan pengeluaran cash. Nah, di sini secara grafik kita lihat berbagai macam aktivitas operasional yang bisa mendatangkan penerimaan cash seperti penjualan produk, pendapatan lain-lain, penerimaan piutang. Sementara aktivitas operasional yang merupakan pengeluaran cash, kita beli bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead, biaya pemasaran, biaya administrasi, dan pembayaran lainnya. Itu semua dalam bentuk aktivitas operasional. Sementara aktivitas investasi, penerimaannya dalam bentuk penjualan kendaraan, penjualan gedung, penjualan tanah, penjualan aktivitas lain-lain. Nah, semua yang sifatnya menjual itu akan mendatangkan cash bagi perusahaan. Beda dengan pengeluaran kas. Kalau pengeluaran kas berarti sebaliknya, yang bersifat pembelian. Beli kendaraan, beli gedung, beli tanah, dan seterusnya. Itu merupakan pengeluaran kas dari aktivitas investasi. Nah, terus bagaimana dengan aktivitas financing atau aktivitas pendanaan? Penerimaan kasnya dalam bentuk kita terbitkan saham, terbitkan obligasi, promise, kredit bank, itu semua adalah mendatangkan uang bagi perusahaan. Sementara pengeluaran kasnya dalam bentuk pembayaran dividen, bunga, pelunasan obligasi, dan seterusnya. Itu adalah aktivitas yang merupakan pengeluaran cash. Nah, sekarang kita masuk ilustrasi 8.1. Silakan buka buku saudara di halaman 163. Ya, jadi ceritanya pada bulan Oktober 2008, manajemen Nusa Indah akan membuat budget untuk tahun 2009. Nah, di sini kita lihat penjualan tunai tahun 2009 diperkirakan sebesar 400 juta per bulan. Nah, dari sini penjualan kredit diperkirakan sebesar 250 juta per bulan. Jadi ada penjualan tunai, ada penjualan kredit. Tunainya 400, kreditnya 250 juta. Kemudian saldo piutang akhir tahun 2008 berarti harus kita tagih tahun 2009, yaitu sebesar berapa? 200 juta. Di mana bulan Februari akan ditagih 60%, sementara sisanya akan ditagih bulan Maret. Kemudian saldo kas akhir bulan Desember berarti merupakan saldo awal di tahun 2009 sebesar 840 juta. Kemudian ada pembelian bahan baku, direncanakan 1 bulannya 400 juta. Kemudian 60%-nya akan dibayar pada saat terjadinya transaksi. Berarti dari 400 juta kita beli, 240 jutanya langsung dibayar pada saat bulan yang sama. Sementara sisanya 160 dibayar di bulan berikutnya. Kemudian akhir tahun 2008, perusahaan masih punya utang dagang sebesar 400 juta, di mana 225 jutanya akan dibayar bulan Januari, sisanya 175 dibayar pada bulan Februari. Biaya tenaga kerja tiap bulan 45 juta, biaya overhead
sebesar 50 juta, termasuk di dalamnya biaya depresiasi. Ingat, depresiasi bukan merupakan pengeluaran cash. Berarti yang real biaya overhead-nya berapa? 50 juta dikurangi 15 juta sama dengan 35 juta. Itu yang real yang akan dihitung sebagai cash outflow dari biaya overhead. Biaya pemasaran dianggarkan sebesar 25 juta per bulan. Biaya administrasi umum 30 juta, tetapi di dalamnya ada biaya depresiasi sebesar 8 juta. Nah, ingat, depresiasi bukan merupakan pengeluaran kas, maka real biaya administrasi umum yang kita keluarkan cash outflow-nya adalah 30 juta dikurangi 8 juta sama dengan 22 juta per bulan. Kemudian perusahaan merencanakan akan beli mesin pada bulan April sebesar 280 dan pada bulan September sebesar 400 juta. Ini bulan September 2009, keliru. Kemudian pada awal tahun 2009 diperkirakan perusahaan akan memiliki utang bank yang akan jatuh tempo sebesar 520 juta termasuk bunga, di mana 260 jutanya akan dibayar bulan April, sisanya dibayar bulan Mei. Kemudian perusahaan merencanakan akan membayar pajak pada bulan Maret sebesar 62 juta. Dan kemudian diharapkan Bank Danamon akan memberikan kredit modal kerja sebesar 700 juta pada akhir bulan Maret 2009 dengan tingkat bunga pinjaman 24% per tahun atau 2% per bulan, dan bunga akan dibayarkan setiap bulan mulai bulan Mei tahun 2009. Nah, kemudian perusahaan merencanakan menjual 4 unit kendaraan pick-up yang dimilikannya dengan taksiran harga sebesar 35 juta per unit. Kemudian diperkirakan seluruh mobil tersebut akan dapat terjual pada bulan Februari. Dan untuk mengganti kendaraan yang telah dijual tersebut, perusahaan merencanakan akan membeli secara tunai sebanyak 5 unit kendaraan baru seharga 80 juta per unit. Nah, kita diminta membuat anggaran kas selama 6 bulan pertama tahun 2009. Nah, kita lihat. Saldo awal 840 juta. Ini dari mana? Dari soal. Nah, kita susun sekarang. Saldo awalnya diambil dari ini tadi 280 juta. Bentar, kita lihat. Saldo kas 840 juta. Ini menjadi saldo awal di bulan Januari. Kemudian penjualan tunai, kita lihat tadi di sini, penjualan tunainya sebesar, tadi ada 2 penjualan tunai dan penjualan kredit. Penjualan tunainya 2009 diperkirakan 400 juta per bulan. Maka kita lihat di sini, ya, 400 juta tiap bulan penjualan tunainya. Nah, penerimaan piutang, nah ini penerimaan piutang, kita lihat di sini, penerimaan piutang. Penjualan tersebut ada penjualan kredit, di mana pelanggan akan membayar pada bulan berikutnya. Jadi, penjualan bulan Januari akan diterima di bulan Februari. Diperkirakan saldo piutang, ya, diperkirakan saldo piutang pada akhir tahun, ya sekitar Desember itu adalah 200 juta. 200 juta itu akan dibayar di bulan Februari 60% dan ditagih bulan Maret 2009. Maka kita pindah sebentar ke sini, ke slide ini, untuk melihat efeknya. Nah, maka dari sini penjualan kredit yang setiap bulannya 250 juta, penjualan bulan Januari baru ditagihkan di bulan Februari. Maka kita buat. Berarti bulan Januari saya tidak menerima penerimaan cash. Nah, di sini 250 bergeser semua 1 bulan. Kemudian piutangnya yang tersisa di bulan Desember adalah 200 juta. Di mana 60% dibayar bulan Februari, 40%-nya di bulan Maret. Berarti 60% kalikan 200, 120. 40% kalikan 200 sama dengan 80 juta. Berarti berapa penerimaan piutangnya? Berarti untuk bulan Februari, 250 tambah 120 sama dengan 370. Kemudian untuk bulan Maret 330, bulan April cuma 250, dan seterusnya. Nah, ini
penerimaan piutang. Dari sini kita bisa pindah tadi kembali ke slide tadi, ya. Nah, dari sini kita pindahkan ke sini 370, 330, 250 terus. Nah, pembelian tunai. Pembelian tunai dilakukan oleh perusahaan tiap bulan. Pembelian bahan bakunya adalah 400 juta. Di mana 60%-nya akan dibayar pada saat terjadinya transaksi bulan tersebut juga. Berarti 60% kalikan 400 sama dengan 240 juta. Sisanya akan dibayar pada bulan berikutnya. Nah, pada tahun 2008, perusahaan masih memiliki utang usaha, yaitu 400 juta. Juga akan dibayar di bulan Januari 225 dan Februari 175. Maka kita pindah sebentar ke slide ini. Kita lihat sekarang. Nah, pembeliannya tadi, pembeliannya yang secara kredit adalah 40%-nya dibayar bulan berikutnya. Padahal kita beli 400 juta tiap bulan. Yang 60% dibayar pada bulan yang bersangkutan, Januari, 40%-nya di bulan Februari. Berarti 400 kalikan 40% sama dengan 160. Dan seterusnya. Februari, Maret, April, Mei, Juni. Sementara posisi Desember, perusahaan masih memiliki utang 400 juta, akan dibayar di bulan Januari 225, di bulan Februari 175. Sehingga total pembayaran utang saya adalah Januari 225, Februari 335, dan seterusnya 160. Kita kembali lagi, kita masukkan ke dalam slide besar tadi. Ya. Nah, masuk ke sini, pembayaran utang usaha 225, ini pembelian tunainya adalah 400 kalikan 60%. Kemudian pembayaran utang usaha 225, 335, 160. Yang barusan kita lihat dari slide sebelumnya. Kemudian di soal juga diberitahu, biaya terkait tenaga kerja itu tiap bulannya adalah 45 juta. Sementara biaya overhead, di sini biaya overhead-nya adalah sebesar 50 juta, akan tetapi ada penyusutan 15 juta. Berarti yang real keluar uangnya adalah 50 dikurangi 15 sama dengan 35 juta di sini. Terus biaya pemasaran 25 juta per bulan. Biaya administrasi umum tadi dikatakan 30 juta. Tetapi ada penyusutan 8 juta. Berarti 30 juta dikurangi 8 juta sama dengan biaya administrasi umumnya bukan berkurang 22 juta. Itu yang real cash outflow-nya. Kemudian berikutnya, kita akan bayar bunga. Tadi kita pinjam ke Bank Danamon. Pinjam ke Bank Danamon senilai 700 juta. Kemudian tiap bulannya kita akan bayar sekitar 2%. 2% kalikan bukan 700, 600 juta, 2% kalikan 600 juta sama dengan 12 juta. Jadi biaya bunganya ada 12 juta. Kalau ini pokoknya 700 juta, maka di sini adalah 14 juta. Oke, ada salah ketik dari buku. Kemudian pajak penghasilan dibayar di bulan April sebesar 280 juta. Ya, kita lihat di sini. Bentar, bulan April 280 juta, sementara September, di sini untuk pajaknya bulan Maret 62 juta, maka kita masukkan di bulan Maret, Januari, Februari, Maret 62 juta. Sementara aktivitas investasinya kita lakukan pembelian mesin. Ya. Pembelian mesin di bulan April 280, kemudian di bulan September, karena kita diminta 6 bulan, berarti cuma buat 6 bulan saja, maka bulan September tidak termasuk. Kemudian penjualan kendaraan, 4 unit kendaraan, kemudian 4 unit tersebut ditaksir dengan harga 35 juta. 35 kalikan 4, 140 juta, maka ini pemasukan cash, sehingga tandanya positif. Kemudian kita melakukan pembelian kendaraan sebanyak 4 unit, dengan masing-masing harganya 80 juta, maka 80 kali 4 sama dengan minus 320. Kita keluar uang. Kemudian perusahaan juga merencanakan membayar utangnya yang akan jatuh tempo 520 juta. Di mana 260 juta dibayar bulan April, sisanya di bulan Mei.
Kemudian perusahaan menerima dari Bank Danamon sebesar 700 juta. Supaya ini konsisten 700 juta, maka sebaiknya di sini adalah 14 juta dan 14 juta sudah. Nah, sehingga sekarang kita jumlah semua. Dari saldo awal 840 ditambah pendapatan dari aktivitas operasional dan pengeluaran aktivitas operasional, ditambah dan dikurangi aktivitas investasi di bulan Januari maupun aktivitas financing, maka ketemu saldo akhirnya 648 juta untuk Januari, Februarinya 336 dan seterusnya. Nah, inilah penyusunan rencana anggaran kas. Nah, terus kita ambil contoh lain lagi. Contoh lain lagi ada di buku saudara halaman 165. Kita lihat slide-nya, mungkin agak kecil. Nah. Oke, bisa kelihatan di sini saudara-saudara. PT Sandang Bersama, sebuah perusahaan produsen pakaian berkedudukan di Jakarta. Nah, dia merencanakan membuat anggaran selama 3 bulan untuk tahun 2009. Nah, di sini ada penjualan mobil, pembelian mobil, dan seterusnya masing-masing nilainya sekian. Oke, saudara baca sendiri. Nah, dari keterangan ini, nah, lihat catatan A, pengalaman selama ini diketahui dari total penjualan dalam 1 bulan 3,4 miliar ini di bulan Januari, sebanyak 20% akan dibayar pada bulan terjadinya transaksi dengan mendapatkan potongan 5%. Berarti yang saya bayar di bulan Januari adalah 3,4 miliar kalikan 20%, diskonnya 5%. Berarti yang saya bayar cuma 95%. Kemudian 50% dibayar di bulan kedua, N plus 1, 50%. Kemudian pada bulan ketiga dibayar sisanya 30%, N plus 2. Kemudian berkaitan dengan pembelian bahan baku 1,8 miliar di bulan Januari, perusahaan menerapkan kebijakan sebanyak 25% akan dibayar pada bulan terjadinya transaksi. Berarti kalau beli di bulan Januari, saudara bayar separuhnya di bulan Januari juga, yaitu sebesar 25%, dan akan memperoleh diskon 10%. Berarti yang kita bayar cuma 90%-nya. Kemudian dibayar bulan berikutnya, N plus 1 60%, dan sisanya 15% dibayar di N plus 2. Kemudian, jumlah penjualan pada bulan November dan Desember masing-masing 2,9 miliar dan 3,2 miliar. Ini berguna untuk apa? Untuk penghitung penerimaan cash dari piutang. Sementara jumlah pembelian bahan baku pada bulan yang sama, November dan Desember, masing-masing 1,4 dan 1,6 miliar. Ini juga berfungsi sebagai pembayaran utang, ya, aktivitas operasional, pembayaran utang bersama dengan tadi yang sebagian kita beli dalam bentuk kredit. Nah, saldo kas akhir tahun 2008 atau saldo kas awal periode sebesar 540 juta. Dari total biaya overhead bulanan yang dianggarkan perusahaan sebanyak 25 juta merupakan biaya penyusutan aktiva tetap. Nah, berarti di bulan Januari yang real cash adalah 65 juta biaya overhead, dikurangi penyusutannya 25 juta, berarti 40 juta. Sementara bulan Februari 75 kurangi 25 sama dengan 50 juta. Sementara biaya administrasi yang dianggarkan setiap bulannya, di dalamnya ada biaya penyusutan 22 juta. Nah, kita lihat biaya administrasi umum 210, berarti bulan Januari dikurangi 22 juta. Bulan Februari juga dikurangi 22 juta. Dari sini kita akan susun, kita akan buat baru lagi, yaitu cash budgetnya berdasarkan data-data tersebut. Kita lihat lagi di sini ya. Nah, ini ada di buku saudara halaman 166 sampai 167. Oke, sekarang kita perbesar sebentar. Nah, kita mulai dari saldo kas awal bulan Januari. Saldo kas awal Januari adalah 540 juta. Nah, 540 juta ini merupakan saldo kas akhir tahun 2008. Masukkan langsung 540 juta. Februari jangan dulu ya. Karena saldo kas awal Februari adalah
saldo kas akhir di bulan Januari. Nah, sekarang kita masuk ke penjualan tunai terlebih dahulu. Nah, di sini dikatakan dari setiap penjualan tunai yang setiap bulannya tadi, bulan Januari 3,4 miliar, bulan Februari 3,9, bulan Maret 4,3 di halaman 165, 20%-nya dibayar cash dan dapat diskon 5%. Berarti yang saya bayar di bulan Januari berapa? Berarti Januari 3,4 miliar kalikan 20%, kalikan diskonnya 5%, berarti saya bayarnya 95%. Maka ketemu angka 646. Saya masukkan. Karena ini penjualan tunai, maka ini merupakan penerimaan cash, saya beri tanda positif. Bulan Februari 3,9 miliar, kalikan 20% cash, kalikan diskon 5%, berarti saya bayarnya 95%, ketemu angka 741. Masukkan di bulan Februari. Nah, kemudian terkait dengan penerimaan piutang. Nah, di sini dikatakan pada saat penerimaan piutang tersebut, kita punya penjualan bulan November dan Desember masing-masing 2,9 miliar dan 3,2 miliar, Januarinya 3,4 miliar, Februarinya 3,9. Nah, pembayaran yang dilakukan oleh konsumen pada saat bulan yang sama yaitu 20%. Dan kita kasih diskon 5%, berarti kita terimanya 95%. Berarti 2,9 miliar penjualan bulan November, yang diterima bulan November adalah 2,9 miliar kalikan 20% kalikan 95% sama dengan 551. Nah, dari 2,9 miliar ini, 50%-nya akan diterima bulan berikutnya. Berarti 2,9 kalikan 50% sama dengan 1,4 miliar, itu ada di bulan Desember. 30% sisanya dibayar di bulan berikutnya lagi, 2 bulan berikutnya. Berarti 2,9 kalikan 30% sama dengan 870. Nah, untuk bulan Desember, penjualan kita 3,2. Berarti yang diterima di bulan Desember itu juga 3,2 kalikan 20%, kalikan 95% sama dengan 608. Sementara yang diterima di bulan Januari yaitu 50% kalikan 3,2 sama dengan 1,6. Yang diterima di 2 bulan berikutnya adalah 30% kalikan 3,2 sama dengan 960. Nah, kemudian di sini ya, untuk bulan Januari kita bayar kita nerima 3,4 penjualannya, di mana cash yang diterima tunai 20% kalikan 95% sama dengan 646, ini merupakan penjualan tunai, jadi tidak masuk dalam perhitungan penerimaan piutang. Sementara di bulan Februari, piutangnya kita terima 3,4 kalikan 50% sama dengan 1,7. Berarti real saya di bulan Januari dan Februari adalah penerimaan piutangnya 1,6 dan tambah 870 sama dengan 2470. Saya pindahkan di bulan Januari. Sementara bulan Februari 1,7 tambah 560 sama dengan 2,660 saya pindahkan ke bulan Februari. Kenapa ini tidak masuk 608 dan 646? Karena 646 ini adalah penerimaan cash. Sudah kita buat di nomor 2. Oke? Bisa? Nah, ini agak yang sedikit kompleks dan variasi soal ada di sini. Perhatikan berapa besarnya diskon, itu akan mempengaruhi penerimaan kita. Kalau diskonnya 5%, maka penerimaan kita hanya 95%. Kemudian sekarang pembelian tunai. Pembelian tunai itu, saudara lihat, pembelian bahan baku bulan Januari 1,8, bulan Februari 2,2 ada di buku halaman 165. Kemudian 25%-nya kita bayar cash dan kita dapat diskon 10%. Berarti real yang saya bayar berapa? 1,8 pembelian kalikan 25% cash yang saya bayar tunai dan dapat diskon 10% sehingga saya bayar cuma 90%, maka ketemu angka 405. Berarti ini pengeluaran karena kita beli, kita bayar pada bulan yang sama 405 ya. Bulan Februari pembeliannya 2,2 miliar, yang kita bayar cash adalah 2,2 kalikan 25% kalikan 90% sama dengan 495. Kita pindahkan ke 495. Kemudian pembayaran utang. Pembayaran utang, kita masih punya utang terkait dengan pembelian yang kita lakukan di bulan November dan bulan Desember. Pembelian bulan November 1,4, Desember 1,6. Nah, 25%-nya dibayar pada bulan yang sama cash.
dapat diskon 10%, berarti 1,4 kalikan 25% kalikan 90% sama dengan 315. 60%-nya dibayar di bulan berikutnya. 1,4 kalikan 60% sama dengan 840 juta. Kemudian di bulan Januari kita terima sisanya, yaitu 1,4 kalikan 15% sama dengan 210. Bagaimana bulan Desember? Saya beli 1,6, kemudian saya bayar cash pada bulan yang sama, yaitu 1,6 kalikan 25% kalikan 90% sama dengan 360. Ya. Itu yang saya bayar di bulan Desember. Kemudian yang dibayar bulan Januari, satu bulan berikutnya adalah 60% kalikan 1,6 sama dengan 960. Sementara di bulan Februari 1,6 kalikan 15% sama dengan 240. Saudara lihat ini garis vertikal, ini merupakan penagihan dari pembelian bulan Desember. Nah, kemudian yang bulan Januari tadi kita sudah bayar cash 405, di atas ini lihat sama persis angkanya. Sementara bulan depannya kita bayar 60%-nya, 60% kalikan 1,8 sama dengan 1.080. Nah, sisanya di bulan Februari. Kemudian di sini sekarang kita sudah dapat cash outflow dari pembayaran utang untuk bulan Januari dan Februari. Nah, berarti yang Januari 960 tambah 210 sama dengan 1,17, saya pindahkan ke Januari. Karena dia merupakan pengeluaran cash, saya beri tanda dalam kurung artinya duit keluar. Sementara bulan Februari 1,32, karena juga pengeluaran cash, saya beri tanda minus. 405-nya kok tidak masuk? Nah, ini masuk dalam pembelian tunai yang di atasnya, di nomor 3. Ya. Terus, di soal juga diketahui, biaya tenaga kerja tiap bulannya 120 juta, kemudian di bulan Februari 125 juta, ada kenaikan. Biaya overhead-nya di soal diketahui 65 juta di bulan Januari, tetapi di dalamnya ada depresiasi, depresiasinya 25 juta kita keluarkan, berarti 65 kurangi 25, sama dengan 40. Sementara di bulan Februari, biaya overhead-nya 75, dikurangi 25, maka yang kita real keluar adalah 50 juta. Biaya pemasaran tiap bulan, bulan Januari 450, bulan Februari 650, dan seterusnya. Biaya administrasi umum, ya, biaya administrasi umum bulan Januari 210, namun ada depresiasi 22 juta, berarti 210 kurangi 22 juta sama dengan 188. Sementara di bulan Februari juga sama, 188. Ini semua adalah aktivitas operasional. Ya. Kemudian bagaimana dengan aktivitas investasi? Kita melakukan penjualan mobil. Nah, penjualan mobilnya kita dapat duit 1,2 dan 1,4 di bulan Januari dan Februari. Pembelian mobil kita keluar 600 dan 900 di bulan Januari dan Februari. Pembelian tanah kita keluar 750 dan 350. Kemudian aktivitas financing, pendanaan. Kita terbitkan saham baru bulan Januari dan Februari, masing-masing 400 dan 500 juta, kita dapat uang, maka positif. Penerimaan kredit bank, karena kita menerima duit, maka kita beri positif 700 dan positif 800. Penerbitan obligasi, karena kita menerbitkan obligasi, kita dapat duit cash. Berarti plus 200 plus 300. Nah, berarti net cash flow-nya berapa? Nah, net cash flow-nya saudara jumlah dari semua yang saya beri tanda warna merah. A, B, C. A plus B plus C. Ini semua aktivitas di jumlah semua. Berarti 646 tambah 2470 kurangi 405 sampai dengan penerbitan obligasi plus 200. Maka ketemu net cash flow 1893. Oke. Di buku saudara tidak ada, tapi ini ditambahkan. Kenapa penting? Karena ketika saudara belajar manajemen keuangan yang namanya capital budgeting teknik, NPV, IRR, dan macam-macam, itu basis perhitungannya adalah net cash flow. Makanya saya beri tulisan catatan di samping B, capital budgeting. Jadi capital budgeting bukan dihitung dari saldo awal atau saldo akhir, tetapi dari net cash flow tiap periode. Ya. Nah, makanya saya beri tanda 1893 ini, saya beri tanda kotak merah. Nah, ini adalah kas masuk dan kas keluar bersih selama bulan Januari, yaitu 1.893. Saldo awalnya berapa? Saldo awalnya paling atas 540. Berarti 540
ditambah 1893 berarti ketemu saldo akhir 2.433 juta. Saldo akhir bulan Januari merupakan saldo awal bulan Februari, sehingga saya pindahkan ke sini. Oke. Kemudian sama, kita hitung lagi net cash flow di bulan Februari, ketemu angka 2323, maka ditambahkan saldo awal di bulan Februari 2433, maka ketemu saldo akhir 475. Nah, dan seterusnya bisa saudara pergunakan untuk menghitung bulan Maret, April, dan seterusnya. Ya, ini contoh kalau kita membuat bulanan, sama saja kalau kita mau membuat tahunan, ya bisa, atau tribulanan juga bisa. Nah, untuk memastikan bahwa saudara sudah memahami apa diskusi kita hari ini, silakan saudara kerjakan latihan 8.6. Nanti dikumpul sesuai jam yang ada di sistem. Oke, selamat siang.